Baik, selamat datang di podcast Waskoling Bawaslu Kota Probolinggo. Pada agenda kali ini, saya kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Mamuju. Beliau adalah PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju yang baru saja mutasi ke Bawaslu Kota Probolinggo. Selamat datang Mas Alfian Fajar. Terima kasih. Boleh perkenalkan nama dan juga jabatan dan asal sebelum mutasi. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Giga di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Fajar, biasa dipanggil Alfian. Saya sebelumnya bertugas di Bawaslu Kabupaten Mamuju, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi per bulan November kemarin, alhamdulillah saya dikembalikan ke home base saya sebetulnya, karena sebetulnya asal saya dari Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Per tanggal 10 November kemarin saya dipindah tugaskan atau bahasa lainnya mutasi di Bawaslu Kota Probolinggo. Senang berkenalan dengan dan bertugas di kota sendiri. Baik, berarti memang asalnya dari Kabupaten Probolinggo Asalnya ya? Keraksan dari ya? Kabupaten Probolinggo. Oke, sejak tahun berapa itu di Kabupaten Mamuju? Saya rekrutmen kemarin kebetulan angkatan COVID. Setelah COVID itu 2021. Sebetulnya rekrutmen itu bukan seperti rekrutmen teman-teman CPNS yang sekarang. Pada saat itu saya itu dari seluruh Indonesia itu rekrutmen. Kita cuma disuruh memilih formasi. Kebetulan saya waktu itu memilih analis pemilihan umum di seluruh Indonesia. Nah, itu di kota berapa puluh orang. Nah, setelah berapa puluh orang itu kami disebarkan ke seluruh Indonesia. Ya, jadi cuman kami tidak akan tahu di mana akan ditempatkan sebelum SP itu. Berarti memang grading ya? Grading berdasarkan poin ranking masing-masing ya? Bukan berdasarkan poin sebetulnya, tapi saya kurang tahu lebih jelas bagaimana Bawaslu menilai, tapi biasanya yang sudah menikah dan perempuan biasanya di dekat home base, sedangkan untuk yang bujang atau laki-laki itu biasanya ditaruh yang lumayan jauh. Karena siap mengabdi sudah ya? Ya, kalau dari bahasanya ASN kan gitu ya. Iya, siap diabdikan di mana seluruh Indonesia gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mas Alfian, panggilannya Mas Alfian ya, betul ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas Alfian, gimana rasanya mengabdi di luar pulau atau di luar home base sendiri sebagai anak muda? Ada kendala nggak? Yang jelas tetap ada kendala, tapi ini pengalaman pertama saya ke Sulawesi, terutama di Sulawesi Barat, karena saya betul-betul masih awam terkait budaya, terus kultur, terus bahasa di sana, sehingga saya perlu beradaptasi cukup lumayan gitu, karena bahasa di sana tuh cukup unik, berbeda. Meskipun mereka menggunakan bahasa Indonesia, mereka masih menggunakan imbuhan mi, kidi, gitu kan. Nah, itu lumayan saya belajar, dan kebanyakan orang sana itu bicaranya cepat dengan imbuhan itu. Jadi meskipun menggunakan bahasa Indonesia, saya cukup perlu beradaptasi. Bahkan saya kan kebetulan di divisi pencegahan waktu di sana. Untuk mengkomunikasikan itu di awal itu cukup struggle dulu, tapi lama-kelamaan saya mulai memahami, sampai 3 tahun saya sudah lancar. Gitu. Jadi itu, terutama kalau di sana tuh saya sukanya suasananya cukup tenang. Untuk kaum yang slow living tuh cukup buat Gen Z seru, enak banget ya. Iya, kalau saya kan bukan yang tipe yang berubah-ubah jadi untuk liburan, untuk ke pantai, pantainya kebetulan bagus-bagus di Sulawesi Barat, terutama di Mamuju. Jadi kadang minggu saya ada namanya Pulau Karampuang gitu. Selagi apabila ada bertugas, terutama kalau bertugas di daerah-daerah misalnya kecamatan, desa, itu saya cukup seru karena daerah sana itu masih alami gitu masih ya. Alami. Meskipun di sana ibu kota provinsi sebetulnya. Oke, berarti di samping ada kendala atau perasaan yang baru di luar home base, tapi kan merasa kayak ini pengalaman baru juga karena di situ masih alami, masih banyak pemandangan yang asri gitu. Jadi nilai lebih akhirnya ya. Cuma susah pulang aja gitu kan? Iya, gitu kayaknya. Itu yang berat ya, karena saya tidak ada keluarga di sana sebetulnya. Iya, betul. Nih, kalau kita bicara tentang Bawaslu sendiri nih,
kalau berdasarkan lingkungan kan pasti tadi kan bilang ada imbuhan Niki dan segala macam Iya. itu kan sudah budaya lokal kan. Iya, budaya lokal. Kalau dibandingkan bagaimana sih sistem dan juga budaya Bawaslu di sini di Kota Probolinggo di Pulau Jawa khususnya kalau dibandingkan dengan Bawaslu di luar Pulau Jawa, apakah ada perbedaan secara sistem dan budaya? Oh iya. Mungkin gini ya, kalau secara kerja dan SOP itu mirip ya, karena memang secara Bawaslu kan memang sudah turunan dari satu lembaga sebenarnya. Dan kerja-kerjanya juga cukup mirip. Cuman secara komunikasi mungkin karena beda, karena saya harus menggunakan bahasa Nggih gitu. Oh, iya. Kembali ke mengembalikan saya sebagai orang Orang Jawa Jawa kembali lagi. gitu. Kalau di sana kan bahasa tabe dan lain sebagainya itu untuk komunikasi dengan para pimpinan, para pemangku kebijakan itu harus menggunakan bahasa-bahasa itu. Jadi Bahasa apa? Bahasa Tabe. tabe itu Apa itu? kayak permisi juga gitu. Kalau jadi Contoh. tabe di kalau misalnya permisi tabe di begitu. Jadi kalau di sini kan amit sewu gitu-gitu kan. Nah, itu perlu menyesuaikan. Nah, terutama itu. Tapi kalau misalnya budaya kerja itu memang mirip karena kan tentu kita punya SOP secara kelembagaan Bawaslu. Tapi di sini dan di sana iklim kerjanya cukup baik dan saya maupun di Sulawesi dan di Probolinggo saya diterima dengan baik dengan teman-teman Bawaslu. Berarti artinya secara sistem ya jelas sudah sama karena sudah SOP dari atas ya, gitu kan. Tapi kalau secara budaya dia menyesuaikan lagi lingkungan masyarakat karena kan memang Indonesia juga terkumpul dari banyak budaya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri. Kalau kita lanjut nih, kalau kita bicara tentang pengawasan, ya, tantangan terbesarnya pengawasan di luar Jawa dengan kalau dibandingkan di Jawa sendiri di Kota Probolinggo, apakah ada perbedaan yang mencolok tentang pengawasan? Apakah ada misalnya contoh nih ada praktik-praktik atau kecenderungan masyarakat yang ya mungkin saya nggak tahu ya, apakah ada kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk susah diajak untuk memilih, apa mungkin ada kecenderungan golput dan segala macam, apakah ada perbedaan itu? Ya, terima kasih. Jadi mungkin terkait pengawasan karena saya di divisi pencegahan tentu saya memahami betul terkait pencegahan dan pengawasan di Mamuju karena saya melaksanakan tugas di sana. Jadi di Mamuju itu kebetulan ada 11 kecamatan dan kecamatan itu terdiri dari daerah-daerah yang cukup jauh, bahkan ada pulau itu lebih dekat ke Kalimantan daripada dekat ke Sulawesi. Dan itu masuk Kabupaten Mamuju. Nah itu ditempuh sekitaran 2 hari untuk ke sana, gitu, untuk melakukan pengawasan itu, terutama distribusi logistik di sana. Jadi itu cukup jauh dan juga di sana juga ada pegunungan, daerah pegunungan yang akhirnya juga ditempuh, yang bisa ditempuh menggunakan sepeda motor trail atau sepeda motor yang memang didesain khusus untuk ke dataran tinggi, gitu. Nah untuk pengawasan terkait permasalahan itu juga terdapat juga permasalahan netralitas ASN juga, terdapat juga money politik sempat juga ditangani, bahkan di Mamuju sendiri terdapat ASN yang harus dipidanakan karena mempengaruhi ASN lain. Salah satu pimpinan puskesmas di sana. Jadi tentu permasalahan penanganan pelanggaran di Mamuju cukup besar. Mungkin saya belum tahu banyak di Probolinggo, Kota Probolinggo khususnya, tapi saya mendengar isu itu beberapa kali dan mungkin saya masih belajar di sini, tapi kurang lebihnya sama. Money politik itu menjadi momok kita semua di seluruh Indonesia. Jadi harapannya Bawaslu terus memiliki pisau analisis yang kuat untuk mengejar ini money politik atau paling tidak menekan money politik, entah dari secara sistem dari undang-undang yang diperbarui ini atau memang dari sistem pengawasan yang akan kita lakukan gitu. Oke, berarti bisa diartikan bahwa apa yang terjadi di dalam Jawa dan juga di luar Jawa kurang lebih akhirnya sama ya, akhirnya sama karena permasalahan ini bukan tentang budaya masyarakatnya, tapi memang
individunya masing-masing ya berarti ya. Karena kan kalau kita bicara mengenai politik dan pelanggaran-pelanggaran demokrasi lainnya itu kembali ke individu masing-masing, itu kan bukan budaya Bukan masyarakat budaya. ya. Betul. Berarti memang bisa dipastikan bahwa Bawaslu dimanapun harusnya ketika kita sudah karena Mas Alfian ada salah satu contoh pegawai Bawaslu yang sudah mutasi, berarti bisa diartikan bahwa seluruh pegawai Bawaslu harusnya punya kemampuan untuk mengatasi hal yang sama dimanapun, karena kan masalahnya ya kurang lebih sama, baik itu di luar Jawa maupun di dalam Jawa. Cuma yang membedakan mencolok adalah kondisi medan dan jarak, itu aja kan ya kurang lebih. Baik, mungkin begitu saja agenda pada Waskoling kali ini. Di kesempatan ke depan kita bisa membahas hal-hal yang mungkin lebih seru lagi, bisa kita bahas lebih detail terkait tentang money politik dari Mas Alfian barusan, karena ini memang menjadi momok dalam demokrasi di bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Giga Tararif. Alfian Fajar, Salam awas. salam awas.